Yacht Muslim Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,8 Mandala FM Radio Yacht Muslim Station. Selamat pagi Iwan Mandala, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semua baik-baik aja ya. Buat Iwan Mandala yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Jumpa lagi dengan Muhammad Iqbal 105 di program kesayangan kita Morning Spirit edisi 29 Oktober 2017. Gak rasanya dari penghujung bulan Oktober aja nih Bang Mandala. Apalagi bagi mahasiswa nih ya, biasanya bulan ini tuh bulan-bulan sangat menakutkan. Kenapa? Karena bulan ini tuh terdapat banyak sekali ujian. Bener kan? Baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau bahkan ujian hidup. Nah, bagi kalian yang sedang dan akan melaksanakan ujian, baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, semoga dilancarkan dan diberikan kemudahan ya. Apalagi terkhusus nih untuk yang lagi ujian akhir skripsi, jangan sibuk-sibuk banget, apalagi sampai lupa buat nyiapin pendamping wisuda nanti. Nah, ngomongin masalah ujian nih ya, biasanya sehabis ujian tuh libur kan ya. Apalagi bagi mahasiswa rantau nih, ini merupakan suatu kesempatan untuk pulang ke rumah bertemu sama keluarga nih. Yang pastinya liburan. Apalagi di akhir bulan dan sudah mendekati akhir tahun nih Imam Mandala. Kira-kira Imam Mandala sudah nyiapin tempat untuk liburan belum nih? Nah, Imam Mandala, di episode kali ini Iqbal bakal rekomendasiin tempat wisata nih yang ada di ibu kota alias Jakarta. Kenapa sih Iqbal pilih Jakarta? Karena Iqbal bakal rekomendasiin tempat yang unik, keren, yang pasti nggak akan nyesel jika datang ke sini. Apalagi bagi kalian yang berasal dari kota Bandung nih, pasti kepengen banget ke tempat ini. Selain karena jarak Jakarta Bandung nggak terlalu jauh, budgetnya nggak terlalu mahal, yang pasti karena di Bandung kalian nggak akan nemuin tempat seperti ini. Nah, Iqbal saranin ya, kalian jangan lupa siapin bolpen dan kertas nih, karena tempat ini recommended banget, apalagi bagi kalian si pemburu spot Ciamik, si Instagramable. Stay tune ya. Oke, kayaknya Imam Mandala udah pada penasaran semua nih ya. Oke, Iqbal akan memperkenalkan nih siapa sih yang akan menjadi narasumber kita dan tempat apa sih yang akan Iqbal rekomendasikan. Oke, sekarang udah ada Teh Sari yang menjadi tour guide Pulau Harapan Kepulauan Seribu, Jakarta. Nah, udah tahu kan tempat apa nih yang akan Iqbal bahas? Oke, tetap stay tune ya di 107,8 Mandala FM Radio Yacht Muslim Station. Baik lagi di 107,8 Mandala FM Radio Yacht Muslim Station. Iwan Mandala, udah gak sabar kan? Selanjutnya Iqbal akan menceritain tentang Pulau Harapan nih. Pulau Harapan itu seperti apa sih? Penasaran kan? Semuanya baik-baik ya. Oke, Pulau Harapan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, Indonesia. Pulau Harapan tempatnya tidak terlalu jauh dari pusat Jakarta, yaitu kurang lebih 4 jam jika Anda menggunakan kapal motor dari Pelabuhan Kali Adem, dan 2 jam jika Anda menggunakan speedboat dari Pantai Marina Ancol. Jika disandingkan dengan Pulau Tidung, Pulau Pramuka, ataupun Pulau Pari, banyak info yang saya dapatkan dari beberapa situs internet mengatakan bahwa Pulau Harapan adalah sebuah pulau dengan spot snorkeling yang paling eksotis di Kepulauan Seribu. Lokasi Pulau Harapan yang dikelilingi dengan banyak pulau resort dan pulau pribadi di sekitarnya, sehingga membuat keindahan laut dan panorama alam sekitarnya membuat pulau ini sangat ideal untuk menjaring wisatawan. Salah satu objek wisata menarik di Pulau Harapan adalah wisata penangkaran penyu di Pulau Kelapa II dan penangkaran elang di Pulau Kotok. Mungkin jika Iwan Mandala dapat mengunjungi penangkaran elang di Pulau Kotok dengan dipandu oleh petugas tempat, Iwan Mandala juga dapat ikut berkontribusi untuk melestarikan penyu sisik dengan menyumbangkan dana untuk pengembang biakan penyu sisik di Pulau Kelapa II.
Objek wisata lainnya tidak begitu beda dengan pulau wisata penduduk seperti Pulau Tidung dan Pulau Pramuka, seperti adanya speedboat, banana boat, dan lain-lainnya. Terumbu karang yang sangat indah dan terjaga karena berada dalam perlindungan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Para pengunjung juga harus berhati-hati nih jika snorkeling nantinya di Pulau Harapan ini, jangan sampai malah merusak habitat terumbu karang yang sudah ada. Gimana lah? Semua mari yuk kita dengar bagaimana sih dan seperti apa wisata Pulau Harapan. Dan Teh Sari sudah ada di sebelah saya nih, mari kita dengarkan. Oke, selamat sore Teh Sari. Iya, selamat sore Kak. Teh Sari, boleh ceritain nggak seperti apa sih Pulau Harapan itu? Oh iya Kak, Pulau Harapan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, tepatnya ada di DKI Jakarta. Pulau Harapan itu sebuah pulau dengan spot snorkeling yang paling eksotis yang ada di Kepulauan Seribu, lantaran pasir putih dan panorama lautnya yang masih terawat dan indah sampai saat ini. Pulau Harapan yang dikelilingi beberapa pulau yang sangat cantik, bahkan lebih bersih dan indah, dan Pulau Harapan itu masih masuk daerah konservasi alam yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi di Kepulauan Seribu itu ada dua daerah konservasi alam di Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Harapan dan di Pulau Kelapa II. Pulau Harapan masih terjaga mangrove-nya, jadi kalau kita berkunjung ke Pulau Harapan, bahkan ada lintasan jalan Pulau Harapan, antara jalan Pulau Harapan dan jalan Pulau Kelapa itu masih banyak mangrove besar, bahkan seperti hutan mangrove besar itu yang sudah tumbuh ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, bahkan sampai ratusan tahun yang lalu. Dan Taman Nasional Kepulauan Seribu yang ada di Pulau Harapan itu masih membudidayakan, masih mempunyai pelestarian penyu gitu Kak. Terus letak suasananya itu masih sangat indah seperti pulau-pulau yang biasa. Mungkin Pulau Harapan itu berpenduduk, tapi Pulau Harapan itu seperti masih berasa pulaunya, masih banyak pohonnya, bahkan pasir putih yang bahkan Pulau Harapan itu masih dikelilingi pasir-pasir putih yang sangat indah. Oh iya, di Pulau Harapan juga masih banyak kulinernya, jadi kayak seperti makanan dari laut, terus nanti kita bisa cobain gitu kayak ikan bakar, terus kayak ada ini makanan oleh-olehnya juga bisa dibawa pulang untuk kita oleh-oleh souvenir, bahkan seperti karang-karang gitu. Seperti karang-karang kita bisa lihat sendiri nanti kalau misalnya berkunjung di Pulau Harapan itu masih banyak souvenir-souvenir itu, bahkan bisa dibikin di tempat itu dari kayak ngambil dari laut terus dibikin gitu Kak, dari berbagai macam karakter karang dan bahkan pasir juga bisa. Aksesnya, oh iya, kalau misalnya kita mau ke Pulau Harapan itu ditanya aksesnya dari mana aja sih. Jadi akses dari Pulau Harapan itu banyak. Waktu itu sih emang dari Muara Angke, terus sekarang dari Muara Angke itu nggak bisa, jadi dipindahkan ke Pelabuhan Kali Adem. Di Pelabuhan Kali Adem itu ada dua, kalau misalnya kita mau naik kerapu atau naik kapal ojek kayu. Kalau misalnya naik kerapu itu sekitar pukul 8 pagi dan ojek kayu pukul 7 sampai 8 pagi. Jadi nanti kita naik ojek kapal kayu atau kerapu. Kalau misalnya kita mau naik marina, mau naik Ancol, kita bisa ketemu dengan kapal Predator yang boot besar itu. Terus nanti tapi ongkosnya lebih mahal kalau misalnya kita mau naik kapal Predator. Seperti itu kan. Nanti setelah itu turun langsung di dermaga utama Pulau Harapan. Langsung kalau misalnya kita lihat, kita berlibur gitu, kita lihat ada beberapa Pulau Harapan dikelilingi dengan pulau-pulau yang sangat indah dan cantik. Terus lautnya masih ada yang berwarna biru, masih indah pun tidak bosan memandang laut yang cantik di Pulau Harapan. Baik Teh, terus kalau untuk fasilitas umum di sana itu bagaimana Teh? Seperti toilet dan macam-macamnya?
ketika kita berbicara tentang fasilitas umum yang ada di Pulau Harapan ya, Kepulauan Seribu gitu. Dulu sih ya sekitar beberapa tahun yang lalu sebelum Pulau Harapan belum dibuka untuk destinasi wisata dan belum banyak begitu terkenal seperti sekarang ini, beberapa fasilitas yang ada di Pulau Harapan itu berkurang. Namun saat ini ya seperti destinasi wisata yang lain, toilet sudah banyak, bahkan Pemda itu menyiapkan lebih banyak di tahun ini untuk kebutuhan yang ada di Pulau Harapan. Ya seperti itu, bertambah banyak wisatawan, bertambah banyak juga toilet-toilet yang ada di Pulau Harapan. Dan bahkan sekarang Pulau Harapan itu sudah memiliki beberapa fasilitas umum, seperti sekarang sudah berdiri Air Petra, ruang terbuka ramah anak gitu, udah ada di Pulau Harapan. Terus sudah menyiapkan wifi untuk anak-anak sekolah, dan bahkan setiap hari Minggu itu kakak-kakak yang mungkin sekiranya bertamu sudah memberikan kita, bisa sharing-sharing atau memberikan kita wawasan tentang ilmu pengetahuan gitu, Kak. Nah, kira-kira estimasi biaya jika ingin liburan ke sana itu berapa sih, Teh? Ya kalau misalnya budget untuk ke Pulau Harapan itu, kalau yang 2 hari 1 malam 340.000. Terus kalau misalnya yang 3 hari 2 malam itu sekitar 480.000, Kak. Itu sudah penginapan dan makan. Tapi kalau misalnya kita mau snorkeling itu masih kita harus sewa alat dan sewa kapalnya lagi. Jadi sekitar 700.000 lah per orang. Nah, Iwan Mandala sudah dengar kan opini dari Teh Sari tadi bagaimana tentang wisata Pulau Harapan itu. Jadi bagi kalian yang minat langsung aja datang ke Pulau Harapan. Kalau bisa sih sekalian ajak pacar jalan-jalan. Buat kalian yang jomblo, ajak keluarga aja. So, jangan lupa datang ke Pulau Harapan yang kece ini ya, Iwan Mandala. Atau bagi kalian yang maunya praktis-praktis aja nih, kalian bisa hubungi Teh Sari di 0896 1333 974. Sekali lagi, 0896 1333 974. Gak kerasa ya, Iwan Mandala sudah di penghujung acara aja nih. Tetap pantengin terus ya acara kesayangan kita di Morning Spirit. Muhammad Iqbal 105 undur pamit dari ruang dengar Iwan Mandala. Tetap stay tune di 107,8 Mandala FM Radio, your Muslim Station. Bye-bye! Youth Muslim Station.